Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di PLR Business Mastery. Ya, saya ucapkan selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan video course ini. Di mana di video course ini Anda akan belajar bagaimana membangun sebuah bisnis PLR dengan profit yang lebih maksimal lagi atau minimal Anda bisa menghasilkan 20 kali lipat dari investasi produk PLR yang sudah Anda beli dimanapun itu ya, baik di market lokal ataupun di luar sana. Ya, nah kita akan belajar dengan beberapa slide yang sudah saya siapkan, oke. Dan supaya lebih fokus belajarnya, ya, saya punya rule biasanya dan ini adalah salah satu tips kalau Anda ingin nonton video course atau video tutorial lebih efektif gitu ya. Nah, jadi supaya fokus, sebaiknya Anda yang pertama adalah silent handphone Anda dulu. Jadi luangkan waktu Anda untuk nonton video ini supaya Anda benar-benar bisa dapetin manfaatnya, ya. Kemudian juga buka satu tab. Kalau Anda misalnya nonton di komputer, nonton melalui laptop gitu ya, coba usahakan buka dengan satu tab aja ya, yaitu dengan video ini. Sehingga Anda bisa benar-benar fokus untuk mendengarkan video ini dan terakhir adalah siapkan catatan. Nah, meskipun Anda bisa menonton ulang-ulang video ini gitu ya, dan juga ya Anda bisa langsung dicepetin lah gitu ya kalau misalnya Anda melihat bagaimana yang lupa. Nah, Anda perlu menyiapkan catatan kenapa ini adalah salah satu cara belajar yang efektif karena Anda bisa langsung mencatat poin-poin penting yang bisa langsung menjadi poin utama yang Anda pegang. Jadi kalau misalnya Anda kan nggak semuanya saya jelaskan detail dalam slide ini ya, tetapi ada beberapa poin-poin yang mungkin saya hanya jelaskan melalui ucapan. Jadi Anda bisa catat langsung poin-poin pentingnya. Nah, jadi ini adalah 3 tips kalau Anda ingin belajar melalui video tutorial agar mendapatkan hasil yang jauh lebih efektif. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Always no profit without knowledge, your plan and strategy. Nah, apapun bisnisnya Anda di internet gitu ya, Anda nggak akan mendapatkan profit yang maksimal tanpa pengetahuan, tanpa rencana dan juga strategi bisnis yang harusnya dikerjakan. Ya, nah jadi kalau misalnya Anda tahu bisnis online tapi nggak tahu ilmunya, nggak tahu rencana kerjanya dan nggak tahu strateginya, maka Anda nggak akan mendapatkan penghasilan yang maksimal. Itu adalah salah satu kunci gitu ya dan salah satu poin kenapa mungkin kalau misalnya selama ini Anda punya bisnis di internet tapi hasilnya nggak maksimal ya. Nah, jadi kita akan belajar di sini dengan pengetahuan, dengan rencana kerja dan juga strategi bagaimana membangun sebuah bisnis PLR yang tepat. Oke. Nah, sebelum lanjut, teman-teman semua mungkin ada yang sudah kenal saya dan juga ada yang belum, ya. Dan ini adalah sekilas tentang saya. Jadi saya sudah full time sebagai internet marketer sejak tahun 2011, ya. Jadi nggak ada lagi bisnis lainnya yang saya tekuni. Dan hingga saat ini saya menekuni atau aktif di 7 model bisnis. Jadi ada 7 model ya, bukan 7 bisnis, ya bukan, tapi 7 model. Jadi artinya satu model bisnis bisa beberapa bisnis gitu loh. Ya, jadi ada banyak ya. Nah, dan salah satunya adalah fokus untuk membantu lebih banyak orang menjadi online entrepreneur. Jadi seperti melalui video ini ya, ini adalah salah satu fokus bisnis saya untuk membantu Anda bisa menjadi seorang online entrepreneur dengan bisnis dan produk-produk PLR. Dan kalau misalnya Anda ingin lebih dekat dengan saya, bisa ngobrol lebih dekat kayak teman gitu ya atau yang lainnya. Nah, Anda juga bisa berkenalan dengan saya di Facebook. Anda bisa invite Facebook saya atau follow di facebook.com/subki suryanto atau fanpage-nya Coach Subki, atau juga Anda bisa berteman dengan saya di Instagram ya, nggak diprotek kok ya, publik, jadi Anda bisa langsung follow Coach Subki di sana. Dan juga atau juga Anda bisa baca semua lebih detail tentang saya di blog subkiblog.com ya, karena kalau misalnya kita berbisnis kita nggak tahu berbisnis dengan siapa maka kayaknya kurang enak gitu. Nah, silakan Anda bisa langsung follow saya di sana untuk lebih dekat dengan saya ya, berkenalan dengan saya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik pertama, yaitu adalah mengenal tentang bisnis internet terlebih dahulu ya. Seperti yang sudah Anda lihat di halaman sales page dari PLR Business Master ini ada beberapa poin yang akan saya jelaskannya. Pertama kita akan mulai dengan mengenal bisnis internet. Apa sih sebenarnya bisnis internet itu? Nah, jadi banyak orang yang bilang bisnis itu adalah affiliate marketing. Bisnis internet adalah bisnis jualan produk gitu ya lewat toko online, lewat Tokopedia ya, macam-macam ya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya bisnis internet sama seperti dengan bisnis pada umumnya ya. Bedanya adalah sebuah bisnis yang pemasarannya menggunakan media internet. Jadi apapun produknya
Ya, apapun yang dijual, yang namanya bisnis pasti ada produk yang dijual ya. Nah, apapun itu bentuknya, bedanya adalah pemasarannya atau menjualnya melalui media internet. Itu aja ya. Itu adalah gambar umum tentang bisnis internet. Nah, dan saat ini atau secara umumnya, secara garis besar di internet itu ada 4 model bisnis ya. Secara garis besar ada 4 model bisnis yang perlu Anda tahu di internet. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang ada 7, loh, kok ada 7? Ya, karena beberapa model bisnis ini ada anak-anaknya ya. Nah, tapi secara garis besarnya ada 4 model bisnis yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah seorang product owner ya. Ini adalah bisnis internet yang dimana Anda menjual produk Anda sendiri untuk mendapatkan keuntungan, baik itu produk fisik ataupun produk digital. Jadi Anda punya produk gitu ya yang benar-benar Anda buat sendiri, Anda kelola sendiri, baik itu produk fisik kayak misalnya jualan fashion ataupun produk digital yang seperti e-book dan video. Nah, maka ini Anda disebut sebagai product owner. Kemudian yang kedua adalah produk orang lain ya, model bisnis menjual produk orang lain yang dimana adalah bisnis internet Anda menjual barang orang lain untuk mendapatkan keuntungan ya dengan sistem komisi biasanya. Nah, biasanya ini ada dua istilah, ada dropshipping dan juga ada affiliate. Jadi adalah sebuah bisnis di mana Anda nggak punya produk tetapi Anda mempromosikan produk orang lain. Dan ada dua model bisnis ya. Jadi anaknya nih ada anaknya. Anaknya ada dua model bisnis. Yang pertama adalah ada dropshipping. Ini dimana kalau misalnya Anda jualan barang, itu barang yang dikirimkan atas nama Anda, padahal bukan punya Anda gitu loh, ya. Dan Anda juga nggak perlu kirim-kirim barang ke Tiki atau yang lainnya. Anda juga nggak perlu packingin barang, jadi sudah dikirim sama perusahaannya. Tetapi dikirimkan atas nama Anda. Nah, bedanya apa sama affiliate, sama-sama produk orang lain? Kalau affiliate ini adalah lebih umum ya, lebih umumnya untuk menjual produk digital, ya. Dan untuk menjadi seorang affiliate, Anda juga nggak perlu keluar uang. Anda bisa langsung daftar, ya, dan juga langsung mulai, ya, dengan sistem komisi yang sudah ditentukan, ya. Nah, kalau dropshipping nggak semuanya gratis, tapi bisa juga ada yang bayar. Misalnya Anda deposit dulu, ya, deposit untuk membuktikan bahwa Anda memang benar-benar serius untuk menjual produk ini, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah model bisnis periklanan. Bisnis dengan menggunakan pihak kedua untuk mendapatkan bayaran dengan iklan yang ditayangkan pada website atau blog Anda. Nah, ini contohnya seperti apa? Seperti AdSense gitu ya. Atau seperti blog-blog orang-orang yang populer gitu ya. Anda bisa lihat dari mana mereka dapat uang. Ya, dari space-space iklan yang disediakan di blognya. Jadi sama kayak misalnya Anda punya tanah yang strategis yang dilalui banyak orang gitu ya. Nah, tanah ini dikontrakin rumah gitu loh. Dikontrakin rumah dengan bayar misalnya ya ada yang bulanan, ada yang tahunan gitu ya. Nah, contohnya kayak gitu. Ya, contohnya kayak Kaskus ya. Salah satu penghasilan besar Kaskus pasti kan dari iklan ya. Jadi dengan pengunjung jutaan orang per hari, nah banyak perusahaan-perusahaan besar yang masang iklan di misalnya di Kaskus gitu ya, sehingga misalnya menggunakan sistem kontrak, misalnya per bulannya mereka bayar misalnya 100 juta kayak gitu, atau juga bisa menggunakan AdSense ya. Jadi Anda daftar di provider Google gitu ya, Anda mendapatkan kode yang dipasang di blog Anda yang nanti jadi iklan, dan setiap ada orang yang ngeklik Anda akan dibayar. Nah, ini adalah jenis model bisnis periklanan. Dan terakhir adalah jasa. Ya, bisnis yang menjual jasa yang Anda miliki dan dipasarkan secara online, baik punya sendiri ataupun secara tim. Ya, jadi ini adalah jasa ya. Kayak misalnya Anda jasa membuat website, jasa membuat blog, jasa membuat SIM tapi di online kan gitu ya, biro jasa misalnya gitu kan. Atau juga jasa yang lainnya, banyak ya, tetapi Anda pasarkan lewat online ya, sehingga Anda bisa punya market yang lebih luas. Ataupun Anda ingin bisnis Anda atau jasa Anda dikenal dengan banyak orang gitu ya, langsung Anda promosikan di internet. Nah, jadi ini adalah 4 model bisnis secara umum yang perlu Anda ketahui. Jadi kalau misalnya Anda punya bisnis saat ini atau menekuni bisnis saat ini di internet, Anda sudah bisa lihat saat ini Anda berada di model bisnis yang mana. Atau kalau misalnya Anda sudah mau mulai bisnis internet, Anda bisa lihat nih, kira-kira saya mau nekuni model bisnis yang mana ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah gambaran 4 model bisnis secara umum. Sekarang kita lihat, kenapa saat ini peluang bisnis di internet jauh sangat-sangat besar. Jadi kalau ada yang bilang bahwa bisnis itu sudah turun, bisnis internet sudah
down gitu ya, atau juga sudah nggak seperti booming dulu lagi, maka itu udah jawabannya salah besar. Ya teman-teman semua, kita lihat, kita kan berbisnis tuh karena ada penggunanya. Misalnya kayak gini, ya kenapa orang misalnya jualan handphone banyak banget konter handphone? Karena ada marketnya, ada penggunanya. Saat ini pengguna handphone tuh banyak banget gitu ya, dan mereka adalah orang-orang yang suka, ya mungkin pengen lebih, ada yang pengen ngetrend gitu ya, ada yang pengen update gitu ya, macam-macam. Dan mereka adalah user, pengguna, ya. Nah, di balik pengguna, maka penjualnya adalah pebisnisnya. Artinya semakin besar usernya, semakin besar peluang bisnisnya. Kan seperti itu. Ya, nah sekarang kita lihat perkembangan internet itu terus bertumbuh setiap harinya, dan saya akan fokus pada Indonesia ya. Ini adalah statistik yang saya ambil dari Statista gitu ya. Dan Anda bisa lihat ini adalah perkembangan pengguna internet, user ya. Jadi user, pengguna, ya dari tahun ke tahun Anda bisa lihat perkembangannya minimal banget itu angkanya jutaan rupiah. Jutaan orang, sorry. Nah, Anda jadi bisa lihat dari jutaan orang yang tumbuh setiap bulannya, artinya ada jutaan lebih market yang bisa menjadi peluang bisnis Anda. Jadi seharusnya semakin tahun, ya maka bisnis Anda bisa semakin besar teman-teman semua. Karena dengan adanya pengguna user yang terus bertambah. Jadi sangat bertolak belakang gitu ya kalau ada yang bilang bahwa bisnis itu sudah down atau sudah membosankan gitu ya, nggak sama sekali. Justru ini adalah momentumnya. Dan apalagi saat ini kan Indonesia pengguna internet belum semuanya pakai gitu ya, baru beberapa. Artinya masih banyak teman-teman semua peluang yang bisa Anda ambil dengan memulai bisnis di internet ini. Jadi kalau misalnya 1 juta, anggaplah 1%-nya menjadi market bisnis Anda. Bayangin berapa keuntungannya. Oke, nah jadi adalah momentumnya untuk Anda memulai bisnis internet ya. Nah, ada 4 tahapan penting untuk memulai sebuah bisnis internet. Ya, 4 tahapan penting ya. Yang pertama adalah Anda perlu punya mindset yang benar. Oke, jadi jangan samakan bisnis internet dengan Anda ketika bekerja di kantor atau ketika Anda berbisnis offline. Itu beda, ya. Mindset itu pola pikirnya. Kayak misalnya mikirnya gini, kalau misalnya saya bisnis offline, saya jualan mobil, itu saya jualnya cuman, ya palingan 1 bulan gitu ya, saya cuman referensiin kemana-mana, tapi sekarang itu dapat 30 juta bersihnya atau 20 juta gitu ya. Itu contoh kalau Anda bisnis offline, dan mindsetnya adalah pokoknya gimana caranya saya jual mobil ini gitu ya, nggak pakai perlu sabar atau yang lainnya gitu ya. Yang penting apalagi kalau sudah punya relasi ya. Nah, tapi kalau di bisnis online kan ada prosesnya ya, tahapan-tahapannya. Jadi Anda harus mengatur mindset Anda supaya Anda bisa mengerjakan bisnis Anda dengan baik. Kemudian yang kedua adalah passion ya. Nah, Anda harus mendapatkan passion di bisnis Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda berbisnis internet tetapi Anda nggak punya passion, dalam arti gini, tidak harus passion dengan model bisnis yang Anda tekuni, tapi minimal Anda memang punya passion untuk berbisnis di internet gitu loh. Jadi kayak misalnya Anda sudah mulai suka online, tapi online dalam arti adalah untuk bisnis Anda, bukan main Facebook ya, beda lagi. Anda punya passion untuk belajar, nonton video dengan step by step seperti ini, kan ada tuh orang yang suka belajar tapi pas nonton video di skip 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 tiba-tiba selesai gitu ya. Nah, artinya memang nggak ada passion untuk belajar, maunya instan gitu ya. Anda harus punya passion dulu. Kemudian yang kedua adalah Anda harus tahu strategi plannya. Rencana kerja apa yang ingin Anda kerjakan di bisnis internet Anda? Bagaimana Anda bisa menghasilkan profit dari sana? Lalu kalau sudah profit harus diapakan bisnisnya? Dan bagaimana seterusnya? Namanya strategi. Anda harus punya rencana strategi untuk bisnis Anda. Dan terakhir adalah baru Anda action. Ya, jadi action itu terakhir. Anda harus penting tuh action ya. Jadi memang tapi bagian terakhir. Nah, jangan seperti ini. Kan kebanyakan orang adalah faktor umum terjadi adalah mereka karena mungkin apa ya, menyimak gitu ya, menyimak motivator gitu bahwa Anda harus action tapi salah langkah. Jadi taunya cuma langsung action. Ada peluang bisnis, action. Yang terjadi adalah itu dia ya. Anda punya bisnis yang nggak karuan. Anda nggak tahu kemana arah tujuan bisnis Anda. Dan hasilnya juga ya sama gitu ya. Hasilnya juga ya mungkin nggak bagus, naik turun, bahkan malah turun, bangkrut ya. Mungkin harusnya untung kok malah Anda punya ada penjualan tetapi malah rugi gitu ya dalam hitungan profit Anda gitu ya. Nah, jadi Anda harus mindset, passion, strategi plan, baru action. Oke, jadi jangan langsung action baru nanti bingung ini mau ngapain. Oke, nah ini adalah faktor umum terjadi, jadi jangan sampai seperti ini. Nah, dan di dalam memulai bisnis internet ini yang saya bilang ya, di dalam salah satu poin yang ada di sales page dari PLR Business Master ini, elemen penting dari sebuah bisnis di internet adalah waktu. Ya, ini adalah sebenarnya waktu yang kita kejar sebenarnya
Ya, waktu yang menjadi poin utama dalam bisnis internet. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah jelas ya, waktu nggak akan kembali. Oke, jadi kenapa Anda berbisnis adalah supaya, jadi kalau misalnya tadi kerjakan dengan 4 langkah tadi, supaya Anda bisa punya waktu yang efisien dan efektif ketika Anda memulai bisnis internet Anda. Jadi jangan sampai Anda memulai bisnis internet, coba-coba trial sana sini, beli sana sini gitu ya. Nah, ini di luar uang investasi yang Anda keluarkan. Tetapi berapa banyak waktu yang Anda keluarkan untuk mengerjakan hal-hal yang waktu itu nggak akan kembali lagi, tetapi Anda mengerjakan itu dengan sembarang gitu loh. Kan sayang banget. Anda coba sana sini, belajar sana sini tapi iseng ya, atau misalnya Anda juga cuman ya pengen tahu aja, tapi secara nggak sadar Anda sudah menghabiskan waktu, mungkin ada yang setahun karena belajar otodidak misalnya gitu ya, ada yang 6, ya itu semua tahu nggak, itu nggak akan kembali teman-teman, dan bayangkan sayangnya waktu itu yang sudah keluar, yang Anda keluarkan. Kemudian hampir 90% pebisnis internet justru bukan lebih banyak memiliki waktu, namun sebaliknya. Nah, sebagian besar orang memulai sebuah bisnis internet karena ingin punya lebih banyak waktu, baik di rumah, untuk keluarganya, ataupun yang lainnya. Tetapi faktanya hampir 90% justru mereka menghabiskan banyak waktu ya di depan komputer mereka dibandingkan yang tadi rencananya dengan keluarga dan lainnya. Dan ini adalah fakta teman-teman semua, Pak ya. Anda bisa tanya gitu ya. Mungkin mereka yang baru mulai atau yang mungkin baru mulai sendirian tanpa seorang mentor, jadi nggak tahu apa yang harus dikerjakan gitu ya. Biasanya mereka begadang sampai malam gitu ya untuk ngerjain apa gitu, dan saya juga nggak tahu ya, dan saya juga sering dapetin yang seperti itu ya, mereka nanya sama saya gimana caranya manajemen bisnis online, kok kayaknya malah banyak waktu di depan komputer ya. Sebenarnya bukan masalah manajemennya ya, tetapi kalau Anda nggak tahu apa yang harus dikerjakan, maka Anda akan buang banyak waktu di depan komputer. Oke. Kemudian ketiga adalah masalah terbesar dari waktu adalah karena sulitnya untuk fokus. Nah, ini dia. Jadi biasanya orang yang bisnis nanti punya masalah paling besar, yaitu adalah susah fokus. Kalau buka internet tuh susah fokus, ya. Kenapa susah fokus? Yang pertama adalah no goal, nggak punya goal. Jadi kalau misalnya Anda punya bisnis gitu ya, dan ketika Anda online, ya Anda sudah susah fokus nih. Banyak iklan, penawaran sana sini, tiba-tiba main Facebook, tiba-tiba lari-lari ke Instagram, nggak sengaja ngeklik berita, tiba-tiba lari kemana-mana ya. Nah, ini adalah masalah terbesar, dan memang saya juga dulu sering merasakan seperti ini. Nah, ternyata saya juga baru tahu ada 3 hal kenapa Anda susah fokus dari bisnis Anda di internet. Yang pertama adalah Anda nggak punya goal. Kalau Anda nggak punya goal yang jelas dari bisnis Anda nggak akan bisa fokus teman-teman semua ya. Jadi nama juga nggak ada goalnya, jadi ya iseng aja. Kalau ada sesuatu yang lebih menarik ya Anda bisa lanjutin yang menarik itu gitu loh ya. Kemudian no plan, nggak ada rencana. Jadi ketika Anda online, Anda nggak punya rencana apa yang harus dikerjakan ketika saya online, gitu ya. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, maka ketika Anda online ngerjain bisnis gitu ya kan, Anda sambil mikir-mikir, ngapain ya? Oh, tiba-tiba ini ada yang bagus nih kayaknya, coba deh saya klik. Nah, akhirnya Anda secara nggak sadar buka yang mana-mana, semuanya dibuka gitu ya. Dan terakhir adalah tidak punya bisnis yang jelas. Oke. Nah, kalau misalnya Anda sudah tidak punya bisnis yang jelas gitu ya, maka Anda pasti sudah nggak akan fokus. Dan sebaliknya, kalau Anda punya bisnis yang jelas gitu ya, Anda nggak akan sempat untuk mikirin bisnis orang lain. Contohnya kayak saya punya bisnis yang mungkin dengan klien, member, dan yang lain yang cukup besar, sehingga setiap hari saya punya kesibukan untuk membantu mereka, dan saya juga punya rencana untuk besok, saya punya to-do list yang harus dikerjakan. Jadi karena punya bisnis yang jelas, saya nggak sempat mikirin bisnis orang lain, untuk merhatiin orang itu nggak sempat. Oke, nah ini adalah masalah terbesarnya. Jadi dan bagaimana cara mengatasinya? Pertama, Anda harus punya goal yang jelas, Anda harus punya rencana bisnis, dan Anda harus punya bisnis yang jelas pastinya. Ya. Nah, dan terakhir adalah semakin cepat Anda memahami membangun sebuah sistem bisnis yang autopilot, gitu ya, semakin cepat Anda juga bisa membangun banyak aset. Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu satu cara untuk membangun sebuah bisnis dan sistemnya secara autopilot, jadi sampai bisa jalan sendiri gitu teman-teman semua ya. Jadi kayak misalnya saya punya bisnis sekarang sudah running dan saya tinggalin ya, saya cuma ngecek mungkin sehari sekali dan itu sudah autopilot kan. Nah, itu jadi sebuah aset, dan kalau kita bisa semakin cepat membangun seperti ini, kita bisa bangun-bangun lagi yang lainnya, jadi bisa banyak aset dari internet ya, dan kita bisa punya banyak sumber penghasilan. Nah, jadi ini adalah elemen penting yang perlu Anda ketahui saat memulai sebuah bisnis di internet, elemen waktu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai marketing aset dalam bisnis online. Jadi adalah marketing aset yang perlu Anda miliki, yang perlu Anda punya dalam sebuah bisnis online Anda agar Anda punya penghasilan yang sustainable. Ya, Anda punya bisnis yang sustainable,
bisnis yang long term dan juga bisnis yang kuat, ya. Yang pertama adalah Anda perlu punya proposisi penjualan yang unik dari segi produk dan bisnisnya. Nah, jadi Anda harus punya sebuah bisnis dan produk yang dikemas dalam bentuk yang unik. Jadi gini, unik itu bukan berarti bisa lucu, bukan ya. Seperti Anda tahu bahwa produk atau bisnis di internet itu kan nggak banyak ya, cuman itu aja, ya. Dan artinya pastinya ada juga banyak orang yang menekuni seperti itu. Nah, gimana cara Anda mengemasnya, ya, supaya menjadi sebuah produk yang unik. Jadi Anda nggak harus punya bisnis yang baru, produk yang baru, tapi Anda harus punya bisnis atau produk yang berbeda dengan yang lainnya. Tunjukin bahwa Anda punya sesuatu yang berbeda. Itu yang ditonjolkan, ya. Kemudian yang kedua adalah eksponensial penjualan. Oke, nah jadi dalam penjualan produk Anda nggak cuma sekedar menawarkan satu solusi, ya. Anda harus punya banyak solusi dan nggak hanya cuma satu produk, ya. Jadi boleh satu produk gitu ya. Cuman ada lanjutannya, ada upsell, downsell atau funnel. Jadi kayak misalnya kayak orang beli KFC gitu ya. Nah, mau beli KFC sebelum bayar ditawarin, "Mbak mau tambah kentangnya enggak?" Nah, seperti itu. Jadi nggak cuman sekedar itu aja. Jadi ada tambahan lainnya, ada offer yang lainnya, ya. Dan Anda juga perlu punya database. Ya, kalau Anda nggak punya database, udah pasti ya bisa Anda akan mati. Contohnya apa? Anda bisa punya follower yang loyal sama Anda gitu ya. List building gitu ya. Kayak misalnya Anda punya list building, kontak subscriber email, dan juga kontak atau komunitas. Jadi misalnya Anda punya komunitas di Facebook group, membuat komunitas. Nah, Anda bisa punya database seperti ini. Dan nggak harus semuanya harus punya follower, punya list, punya kontak. Yang penting Anda punya satu yang benar-benar Anda kelola dengan baik. Oke. Nah, kemudian tulisan. Tulisan ini menyangkut kayak email, copywriting, atau ajakan. Jadi Anda punya marketing aset di mana Anda punya skill, ya, sedikit skill untuk belajar tentang bagaimana menulis email ajakan. Ya, dalam arti begini. Ajakan itu adalah untuk mereka membaca yang berhubungan sama personal branding Anda, tentang hubungan tentang bisnis Anda. Jadi supaya mereka tuh mau ngeklik atau punya, jadi berhubungan sama tulisan, ya. Dan terakhir adalah konten. Ya, kontennya adalah berbagai macam bentuk ya, kayak misalnya blog, tulisan di blog Anda gitu ya, video, podcast atau sosial media. Nah, jadi kelima ini adalah marketing aset di bisnis online yang perlu Anda punya untuk Anda punya bisnis di internet yang sustainable. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke topik utamanya. Bisnis online dengan produk berlisensi PLR. Tadi kita sudah bahas ya, ada 4 gambaran umum bisnis di internet. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik utama dari PLR Business Mastery ini, yaitu berbisnis online dengan produk berlisensi PLR. Ya, PLR sendiri adalah singkatan dari Private Label Rights. Jadi mungkin di sini sudah ada yang familiar ya, ketika nonton ini Anda sudah tahu dengan produk PLR gitu ya, sudah familiar, tapi juga ada yang belum ya. Jadi mungkin saya akan jelaskan dari awal bahwa PLR adalah singkatan dari Private Label Rights, sebuah produk dengan lisensi yang Anda dapatkan. Oke, jadi bisa dibeli atau dengan cara misalnya dari bonus, dari Anda beli gitu ya. Yang dimana Anda berhak untuk mengklaim sebagai pembuatnya dan memanfaatkan untuk banyak hal di bisnis Anda. Jadi Anda beli produk gitu ya, beli produk digital ataupun ya produk digital gitu ya, dimana Anda punya hak cipta gitu loh, untuk mengklaim bahwa produk itu Anda yang bikin, kayak gitu. Dan si penjual PLR ini juga menyediakan bahan-bahan marketing yang lainnya. Misalnya website itu sudah dikasih, bahan promosinya sudah dikasih, kontennya sudah dikasih. Jadi Anda cuma tinggal pakai langsung jual. Kurang lebih kayak gitu. Nah, itu adalah berbisnis online dengan produk berlisensi PLR. Oke. Nah, dan ini adalah beberapa proof. Jadi memang masih banyak ya, sebetulnya kalau saya tampil semua mungkin ya kebanyakan slide lah nantinya ya. Jadi ada beberapa proof yang saya hasilkan 100% dari produk PLR. Idenya, resource-nya dari produk PLR. Ya, ada 61 juta lebih. Ini hanya perlu waktu 8 hari teman-teman semua ya ketika launch. Ada juga yang kurang dari 12 jam saya sudah dapat ratusan dolar. Oke, kemudian juga ada yang 4 bulan saya udah bisa profit lebih hampir 400 juta ya. Dan dari produk-produk PLR yang harganya cuma misalnya 300.000, 600.000, saya bisa saya bisa kemas sehingga menjadi sebuah produk yang harganya di atas puluhan juta seperti ini ya.
19.500.000, dan ini bukan cuma satu kali order. Anda bisa lihat sebelah kanannya ya. Ada 123 konfirmasi kurang dari 7 hari, dan itu adalah konfirmasi yang nilai produknya di atas 5 juta semua teman-teman semua. Ya, dan ide-ide itu semuanya saya ambil dari produk PLR. Oke. Nah, jadi bisa seperti itu loh teman-teman. PLR itu harganya nggak mahal lagi, cuma ratusan ribu. Oke, nah itu akan kita pelajari gimana caranya bisa seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya Anda sudah tahu ilmunya, sudah tahu konsepnya, berbisnis PLR yang benar, Anda bisa punya unlimited potensial. Karena di internet ada segudang produk PLR yang dijual, bahkan dibagikan secara gratis. Nah, kalau Anda tahu cara mengemas, Anda bisa punya penghasilan atau unlimited potensial. Jadi potensial bisnis yang bisa Anda bangun itu nggak ada batasnya. Anda bisa buat berbagai macam bentuk dan menghasilkan sebanyak yang Anda mau. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, kenapa bisnis PLR ini sangat-sangat fantastis menurut saya. Ya, dan memang saya sudah kerjakan. Jadi ini adalah salah satu bisnis yang fantastis, yang easy, yang sangat mudah untuk dijalankan ya. Sekarang kita lihat bagaimana melihat marketnya. Ya, kenapa kita perlu berbisnis PLR ya, dan untuk Anda yang gaptek, kenapa ini adalah salah satu bisnis yang ideal untuk Anda mulai ya. Yang namanya kita memulai sebuah bisnis, kita harus lihat dulu dong habit dari si usernya ya. Kita lihat dari kebiasaan pengguna internet, karena kita kan ini berbisnis di internet, market kita adalah orang-orang yang pengguna internet, benar ya? Kita berbisnis di internet, marketnya adalah orang-orang yang pakai internet setiap hari. Oke, nah sekarang kita lihat adalah statistik juga yang saya ambil di internet ya. Ini adalah aktivitas populer yang sering orang lakukan di internet. Yang jadi kalau misalnya mereka online, pasti yang dilakukan ya ini aja, gitu loh. Yang pertama adalah mulai dari email. Using search engine, mencari informasi kayak pakai Google gitu ya. Health or medical info, ya mencari info-info sehat. Mengerjakan hobi, main game dan yang lainnya gitu ya. Mencari arah, jarak, searching di map gitu ya. Cek weather, ngecek cuaca, ya. Kemudian mencari informasi untuk membeli produk. Membaca berita, entertainment, hiburan dengan musik, nonton video YouTube, dan terakhir adalah membeli sebuah produk. Ya, nah dari poin-poin ini semua, kalau Anda perhatikan seperti email, using search engine, mencari sebuah informasi, health or medical info, reading news, itu adalah sebuah mereka di mana mencari sebuah informasi teman-teman semua. Jadi apa yang mereka lakukan di internet sebenarnya adalah sebagian besar mencari sebuah info, mencari sebuah solusi, mencari sebuah cara ya untuk mengetahui sesuatu hal. Jadi apa yang mereka cari, apa yang mereka kerjakan di internet, sebagian besar berhubungan sama yang namanya, ini kuncinya, yang namanya informasi. Ya, jadi yang namanya informasi. Jadi adalah kunci kita. Jadi ketika orang berbuka internet, maka sebagian besar yang mereka lakukan sebenarnya adalah mencari sebuah informasi. Ya, mencari artinya ada suatu masalah atau ada sesuatu yang mereka nggak tahu dan mereka ingin cari di internet. Jelas? Dan disinilah peluang kita, disinilah peran kita sebagai pebisnis PLR ini. Kita memberikan mereka informasinya, kita memberikan mereka solusinya. Nah, kita lihat. Nah, jadi ini adalah kotak di mana sumber peluang itu sangat banyak. Jadi ketika mereka buka Google, ya market Anda, user Anda buka Google, mereka rata-rata yang mereka butuhkan apa? Sebuah informasi. Ya, mencari sebuah info, mencari sebuah cara, how to dan yang lainnya, ya. Dan di sini adalah peran kita untuk memberikan mereka solusinya. Dan itu kenapa, ya, ini menjadi salah satu alasan terbesar kenapa bisnis produk digital adalah salah satu bisnis yang paling menyenangkan, yang paling punya potensial yang besar, yang bisa Anda bangun di internet. Ya, jadi ketika mereka mencari sebuah informasi, pastikan yang namanya informasi digital, ya, video, teks, dan yang lainnya. Nah, artinya karena sebagian besar pengguna internet mencari sebuah informasi, maka kita bisa memberikan informasinya dalam bentuk produk digital. Ya, jadi apa itu produk digital? Segala jenis produk yang dapat disampaikan secara online, video, musik, dokumen, Microsoft Word, PowerPoint, PDF, gitu ya, dan yang lainnya. Nah, oke, jadi saya sudah lihat ya peluangnya. Kenapa produk digital? Tadi itu ya, karena kita melengkapi kebutuhan dari market yang besar di internet. Nah, sekarang kenapa menjual
produk sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk membangun bisnis internet ya. Tadi saya sudah jelasin banyak sekali model bisnis yang bisa Anda kerjakan, dan dari semua itu teman-teman semua, menjual produk Anda sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk Anda membangun passive income dari internet, membangun profit dari membangun kerajaan base internet Anda, menghasilkan profit dari internet ya. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah membangun branding lebih cepat. Jadi ketika Anda sudah bisa merilis sebuah produk, menjual produk digital Anda sendiri, maka dalam hitungan 1 atau 1 minggu gitu ya, Anda sudah dikenal banyak orang di internet. Apalagi ketika produk Anda dipromosikan menggunakan iklan, ya, dengan bantuan para internet marketer lainnya, maka nggak nyampe 7 hari teman-teman semua, ya, Anda sudah dikenal banyak orang. Dan artinya kalau Anda sudah dikenal, Anda punya branding yang bagus, ya, maka untuk menjual produk yang selanjutnya, bisnis-bisnis yang selanjutnya akan jauh lebih mudah. Ya. Nah, kedua adalah fokus untuk membangun aset online Anda sendiri. Nah, ketika Anda menjual produk Anda sendiri, artinya Anda fokus untuk membangun bisnis Anda, profit Anda, aset Anda sendiri. Ya, nggak cuma memperkaya orang lain. Oke. Ketiga adalah leverage bisnis. Ya. Nah, dengan menjual produk sendiri, Anda punya leverage bisnis dan tentunya income ya yang lebih cepat lagi, di mana kalau misalnya Anda punya produk yang Anda kelola sendiri, Anda bisa fokus membangun tim penjualan. Orang-orang yang nantinya menjual produk Anda. Ya, kayak misalnya punya reseller, punya affiliate gitu ya. Nah, kalau Anda nggak menjual produk Anda sendiri, susah bangun kayak gini. Gitu ya, nggak mungkin Anda menjadi seorang reseller, bukan reseller lagi gitu ya. Memang ada yang kayak gitu, cuman kan ya berapa sih yang sukses gitu kan. Beda kalau Anda punya produk sendiri, Anda punya tim reseller yang banyak. Ya, lebih mudah fokus ya. Nah, kalau Anda punya produk sendiri, Anda lebih mudah fokus. Kenapa? Karena Anda akan fokus bagaimana caranya mengembangkan produk Anda sendiri, bisnis Anda sendiri ya. Secara bersamaan lebih mudah mengerjakan model bisnis yang lainnya. Nah, kalau Anda sudah menguasai bagaimana teknik menjual produk digital Anda sendiri di internet, maka secara bersamaan Anda sudah lebih mudah untuk mengerjakan bisnis-bisnis yang lainnya seperti affiliate ataupun yang lainnya. Dan terakhir adalah kontrol bisnis dan profit. Nah, jadi kalau misalnya Anda menjual produk Anda sendiri, Anda akan lebih mudah mengontrol bisnis Anda dan profit yang Anda inginkan. Yaitu ya. Jadi misalnya, oh saya maunya untung satu produk ini misalnya 500.000, ya udah saya jual 500.000 kayak gitu. Jadi Anda bisa menentukan bebas gitu ya berapa profit yang Anda inginkan dan disesuaikan dengan kondisinya. Oke. Nah, perlu Anda tahu, jika Anda sudah mencoba dan tidak menghasilkan ya menjual produk digital atau menggunakan produk PLR, bukan salah pada bisnisnya, hanya saja cara Anda yang belum tepat dan memulainya. Ya, jadi kalau misalnya Anda udah mengerjakan selama ini sebelum nonton video training ini, ya, tapi hasilnya kok gini-gini aja gitu ya, bahkan jualannya tuh naik turun gitu ya, kadang sepi, makan nggak ada, dan nggak bisa gitu ya, bisa sampai misalnya sampai ratusan sales, ribuan sales yang untungnya misalnya ratusan juta, kok nggak nyampe ke sana gitu ya. Nah, jadi yang salah bukan bisnisnya, hanya saja cara Anda yang belum tepat dalam memulainya. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat hubungan produk digital, bisnis produk digital dan hubungan PLR. Apa sih sebenarnya? Nah, kita lihat big problem to start. Nah, tadi kita udah lihat ya bahwa menjual produk sendiri ya, yaitu produk digital ya untuk melengkapi market kita di internet sebagai user, yaitu mencari informasi, adalah salah satu cara terbaik untuk memulai bisnis online. Nah, sekarang kalau misalnya kita memulai, punya masalah besar teman-teman semua. Masalah besarnya gimana? Material aset bisnisnya tadi. Ya, jadi kalau misalnya oke Mas, oke saya mau jual produk digital sendiri nih, saya mau jual produk sendiri. Nah, habis itu bingung. Masalah besar adalah material aset bisnis online. Apa itu? Kita lihat. Nah, ini yang saya sebut material aset bisnis. Jadi Anda sudah siap nih memulai bisnis produk digital, Anda sudah siap menjual produk Anda sendiri. Sekarang yang pertama adalah Anda harus lakukan riset market dulu. Ini opsional sih ya. Anda bisa lakukan riset atau enggak, gitu ya. Jadi riset market, lihat gitu ya, apakah kira-kira bakal ada yang beli, apakah marketnya banyak di internet, apakah banyak orang yang nyari di internet. Jadi Anda perlu riset dulu. Oke. Produk berkualitas untuk menjadi sebuah solusi. Nah, Anda perlu bikin atau menyiapkan produk digitalnya, teman-teman semua. Oke. Nah, bayangin, kalau Anda baru mulai tiba-tiba disuruh bikin produk digital, gimana caranya? Gitu ya.
Nah, profesional grafik, Anda juga harus jago grafik. Anda harus bisa menyiapkan gambar-gambar yang menarik konten untuk kontennya di website ataupun di produknya. Sales copy atau sales letter website. Ya, Anda harus jago bikin kata-kata, merancang kata-katanya, atau istilahnya kalau kata orang keren copywritingnya, supaya orang ketika buka website Anda itu menarik. Ya, dan Anda juga harus bisa mendesain professional website, ya, dari mulai halaman atas sampai dengan order di bawah. Anda harus bisa bikin website yang bagus. Dan terakhir adalah alat-alat promosinya, seperti email untuk nge-broadcastnya, gambar-gambar banner. Nah, jadi ketika ada orang baru memulai, tiba-tiba mentok sama ini semua. Aduh, gimana cara nyiapinnya? Sedangkan saya baru mulai hari ini semenjak nonton video Masuki. Jadi saya mau mulai dong menjual bisnis produk digitalnya. Nah, jadi ini adalah masalah terbesarnya untuk memulai sebuah bisnis produk digital. Yang pertama adalah Anda minimal perlu pengalaman 1 tahun teman-teman semua untuk menguasai yang tadi. Yang tadi saya bilang ini, ya. Minimal 1 tahun pengalaman Anda baru bisa bikin seperti ini lebih cepat. Dan juga udah punya ide-ide apa yang harus dibikin. Jadi kalau misalnya baru di bawah 1 tahun, bingung dong, gitu ya. Atau kalau misalnya Anda ingin hire orang, menyewa orang untuk mengerjakan yang tadi, Anda perlu investasi, perlu modal untuk bayar orang itu 3 juta hingga 10 juta. Ini pengalaman saya dulu, ya. Dan kalau Anda bikin sendiri semuanya, ya, Anda nyiapin sendiri, Anda perlu waktu minimal banget 3 minggu. Itu pun kalau Anda sudah punya pengalaman 1 tahun, ya, untuk hasil yang bagus loh ya. Nah, kalau Anda mau cepat juga bisa sih, tergantung. Rata-rata 3 mingguan untuk satu produk yang dijual. Nah, jadi ini menjadi masalah besar untuk memulai menjual produk digital, teman-teman semua. Oke. Nah, and yes, finally, ini adalah hubungannya. Produk PLR menyelesaikan masalah material aset bisnis Anda. Oke, jadi dengan adanya produk-produk berlisensi PLR, ini dapat menyelesaikan yang tadi. Anda nggak perlu riset lagi, Anda nggak perlu bikin produk, Anda nggak perlu nyiapin profesional grafik, Anda nggak perlu bikin sales copy, Anda nggak perlu juga bikin sendiri desain profesional website-nya, dan Anda juga nggak perlu bikin sendiri alat-alat promosinya. Melainkan dengan produk PLR, Anda sudah dapetin semuanya dalam satu paket yang lengkap. Enak kan? Nah, jadi itu adalah salah satu benefit ya ketika Anda memiliki sebuah produk PLR. Dan dari sini Anda sudah mulai paham nih fungsi dari produk PLR tersebut. Kita lihat. Nah, dan ini adalah kesalahan terbesar ya yang banyak orang alami ketika mereka berbisnis dengan menggunakan produk berlisensi PLR. Yang pertama adalah mereka nggak tahu ya untuk apa produk PLR ini digunakan. Jadi punya produk PLR gitu ya, mungkin dari bonus, sebagai bonus dari ketika membeli produk digital yang lainnya di internet, ada bonus nih produk PLR. Nah, ini mau diapain gitu loh ya, nggak paham ya. Kedua adalah tidak merubah atau memodifikasi material aset saat digunakan untuk bisnis. Jadi beli produk PLR ya untuk dijual lagi sebagai produk digital Anda sendiri, tapi Anda nggak merubah bentuknya, nggak merubah kontennya, dan nggak merubah isinya. Jadi kayak modifikasi gitu teman-teman semua. Ya, ini penting ya. Nah, kalau Anda nggak lakuin ini, maka hasil Anda nggak akan maksimal. Karena begini ya, kita tahu kan bahwa produk PLR pasti yang beli bukan satu orang ya, banyak teman-teman semua. Oke. Nah, kalau misalnya yang beli banyak dan tiba-tiba semuanya sama-sama menjual dengan produk yang sama, tampilan website yang sama, bayangin dong ya, wah ini kok sama semua sih produknya, jadi bingung sebenarnya yang jual yang mana gitu ya. Apalagi Anda jual misalnya 200.000 biar untungnya banyak, tiba-tiba di sebelah sana ada yang jual gratis, ya pasti orang milihnya gratis dong ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda nggak tahu cara merubahnya, memodifikasinya, maka itu tadi salah satu kesalahan terbesar dan hasilnya pasti nggak akan maksimal. Dan terakhir adalah tidak memaksimalkan produk PLR yang ada. Nah, jadi mungkin Anda sudah punya produk PLR, tahunya cuma dijual lagi. Itu aja ya, padahal teman-teman semua produk PLR ini bisa punya banyak benefit banget ya, dan Anda bisa menghasilkan ratusan juta dengan modal produk PLR teman-teman semua. Ya, nah ini adalah 3 kesalahan terbesar. Nggak tahu buat apa, tidak memodifikasi, dan nggak tahu memaksimalkan produk PLR secara benar. Oke. Nah, jadi ketika Anda ingin menjadi seorang full-time PLR bisnis gitu, jadi Anda ingin memang menjual produk digital dengan produk-produk PLR dan ingin fokus nih teman-teman semua gitu ya, supaya hasilnya maksimal, karena Anda tahu ini adalah bisnis yang paling simpel dan marketnya luas ya.
Jadi Anda perlu paham, ketika Anda memulai sebuah bisnis PLR, artinya Anda berada di sebuah peluang bisnis yang potensial dengan sebuah niche. Jadi kalau Anda menjual produk PLR, pasti ada niche tertentu. Misalnya niche tentang kesehatan, niche tentang make money, niche tentang wealthy, tentang marketing, tentang yang lainnya, tentang sosial media gitu ya. Jadi Anda harus tahu niche apa yang Anda ambil. Oke. Kedua adalah Anda berada di sebuah marketing bisnis dari produk informasi. Ini yang perlu Anda ketahui, ya. Anda berada di sebuah marketing bisnis, sebuah produk informasi, ya. Kalau Anda sudah tahu kata informasi, artinya adalah Anda sedang menyampaikan sesuatu yang bisa memberikan jawaban bagi user Anda, ya. Anda menjual solusi, kepercayaan, dan keahlian. Ya, tadi kita sudah lihat ya. Artinya Anda lagi menjual solusi nih, Anda lagi menjual sebuah solusi, kepercayaan, dan keahlian. Nah, PLR sama dengan bahan digital mentah, ya. Jadi PLR sebenarnya adalah bahan digital mentah. Ya kita tahu ya namanya bahan mentah gimana sih, gitu ya. Anda punya bahan mentah karet, gitu ya, dari pohon karet. Nah, bisa jadiin apa? Kan gitu. Kalau misalnya beli karetnya, bahan dari pohon karetnya gitu ya, dari pohon karetnya, misalnya modalnya cuman misalnya aja ya saya nggak tahu sih 1 juta gitu ya. Tapi kalau sudah dikemas misalnya jadi ember gitu ya, jadi apapun itu yang harganya yang mungkin jumlahnya jadi puluhan, harganya jadi untung 50 juta misalnya. Kayak gitu. Ya jadi namanya PL sebenarnya bahan mentah yang perlu Anda olah lagi teman-teman semua. Dan ini yang perlu Anda pelajari nantinya. Bahan digital mentah yang kemudian dikonvert menjadi produk nyata sehingga harganya jauh lebih mahal, ya. Dan produk yang tepat memberikan Anda kesempatan untuk memanfaatkan waktu. Nah, tapi dengan adanya produk PLR ini, Anda bisa menyiapkan produk nyata tadi, produk yang bagus, dengan waktu yang lebih hemat. Karena Anda sudah punya bahan mentahnya, Anda nggak perlu bingung lagi kayak seperti tadi. Anda nggak perlu riset lagi, bikin produknya, Anda sudah punya bahan mentahnya. Cuma tinggal Anda kelola teman-teman semua menjadi sebuah produk nyata yang harganya mungkin jauh lebih mahal, jauh lebih bagus, dan jauh lebih unik dibandingkan original produknya. Jelas ya, jadi adalah yang perlu Anda ketahui ketika Anda memulai sebuah bisnis PLR. Ya, jadi kalau misalnya masuk ini kan sudah ada websitenya, terus buat apa dong gunanya websitenya kalau saya perlu ngubah lagi, gitu ya. Nah, web tersebut adalah sebagai bahan mentah, gitu ya. Sekali lagi bahan mentah, Anda bisa rubah lagi apanya yang dirubah, warnanya misalnya, bentuknya, gambar-gambar di dalamnya, Anda bisa rubah jadi bagus lagi, gitu loh. Jelas ya, ya sama kayak misalnya gini, kopi, ya. Kopi kalau Anda bikin sendiri di rumah paling berapa sih gitu ya, beli sasetan. Nah, masuk ke Starbucks, diolah teman-teman semua, ya. Dirubah yang tadinya kopinya covernya cuman cappuccino, dirubah sama sana jadi merek Starbucks gitu ya. Ditambahkan bentuk yang gelas yang bagusnya gitu ya, ada sedotannya segala macam dan dibikin sama karyawan juga yang alat-alatnya yang canggih gitu ya kan ujung-ujungnya kopi juga tapi harganya jadi 50.000. Nah, seperti itu contohnya teman-teman semua, mengolah bahan mentah. Jadi bukan berarti bahan mentah seutuhnya benar-benar mentah, tapi bahan mentah yang sudah siap jadi teman-teman semua. Bahan mentah yang sudah siap jual sebenarnya, cuma Anda perlu merubahnya lagi supaya menjadi lebih bernilai. Oke. Nah, sekarang gimana cara memulainya? Yang pertama adalah ada 3, ya. Jadi ada 3 yang bisa Anda manfaatkan dengan produk PLR. Yang pertama adalah gunakan produk PLR yang Anda beli untuk Anda gunakan sendiri. Nah, tadi saya bilang kan, produk PLR adalah produk informasi. Dan isinya bagus-bagus teman-teman semua. Semuanya bagus-bagus. Ya, jadi kalau misalnya Anda beli produk PLR dan ternyata ini adalah bagus, gitu ya. Dan tentunya yang pertama adalah Anda bisa gunakan untuk diri Anda sendiri. Ya, Anda bisa belajar dari produk PLR itu, Anda bisa nonton videonya untuk diri Anda sendiri. Ya, jadi Anda misalnya tadi beli produk PR untuk tentang kesehatan, tentang diet gitu ya. Dan kebetulan Anda juga pengen diet, ya udah Anda bisa pelajari dari produk PR itu gimana caranya diet misalnya kayak gitu. Kedua adalah gunakan PR sebagai bahan bisnis untuk menjual produk digital Anda sendiri. Nah, tadi ini kita bahas ya. Jadi yang kedua adalah Anda menggunakan produk PR ya untuk dijual lagi yang untungnya adalah 100% untuk Anda. Ketiga adalah gunakan produk PLR sebagai bahan konten untuk mengembangkan bisnis Anda yang sudah ada. Ya, jadi yang ketiga ini biasanya jarang banget Anda orang-orang pahami, jarang orang-orang praktekkan. Jadi PLR yang dibeli, PLR yang dimiliki itu digunakan untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada.
Ya, ada 3. Ya, ada 3 bagaimana Anda bisa memanfaatkan produk PLR ini. Nah, kita lihat. Sekarang dari ketiga ini saya akan jelaskan satu aja. Ya, saya akan jelaskan satu. Yaitu adalah menjual ulang produk PLR sebagai produk digital Anda sendiri dengan bentuk yang sama. Jadi, dari 3 peluang ini saya akan jelasin satu, ya. Nah, kita lihat. Menjual ulang produk PLR sebagai produk digital Anda sendiri dengan bentuk yang sama. Nah, Anda perlu stop membuang waktu Anda untuk riset. Tadi saya bilang kan, sebenarnya dengan adanya produk PLR Anda udah nggak perlu riset lagi. Karena apa? Karena yang menjual produk PLR udah ngelakuin risetnya. Ya, yang penting adalah Anda perlu temukan passion dan temukan masalah. Ya, temukan passion Anda, ya, bahwa Anda ingin menekuni bisnis ini dan cari masalah orang lain. Ya, lalu dapatkan produk PLR-nya. Nah, sekarang kita lihat, ini adalah poin-poinnya. Kenapa Anda harus stop membuang waktu untuk riset? Yang pertama adalah, ini bukan tentang passion Anda, tetapi passion dari calon customer Anda. Ya, jadi yang pertama adalah, memang Anda perlu punya passion diri sendiri untuk menekuni bisnis di internet, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ketika Anda sudah masuk ke dunia bisnis PLR, Anda harus fokusnya adalah memahami passion dari customer Anda nantinya. Memahami passion dari user atau pengguna. Ya, nah, jadi Anda lihat passionnya dan nanti Anda akan temukan solusinya untuk mereka. Ya, pasti mereka punya masalah dan kita cari solusinya untuk mereka. Ya, kedua adalah gunakan PR untuk menyelesaikan masalah mereka dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oke. Ketiga adalah bukan harus jadi yang pertama, tapi jadi yang terbaik dan mungkin yang terbaru. Nah, jadi kalau misalnya Anda ngejual produk PLR dan ternyata sudah ada yang ngejual juga, ingat kuncinya Anda bisa sukses menjual produk PLR bukan karena yang pertama, tetapi Anda bisa jadi yang terbaik, dalam arti misalnya Anda bisa mengemasnya dalam bentuk yang lebih bagus, atau Anda juga mengemasnya dalam bentuk seperti, wow, ini kayaknya baru deh, kayak gitu. Ya, jadi nggak harus jadi pertama, tapi yang terbaik dan mungkin terkesan lebih baru. Keempat adalah temukan beberapa judul yang sama lalu modifikasi. Ya, nah jadi ketika Anda punya produk PLR, oke, nah jangan menjual ulang dengan judul yang sama. Lihat beberapa judul, ya, kalau misalnya ada yang menjual lebih dari satu, Anda lihat. Nah, dimodifikasi judulnya. Dimodifikasi, lebih unik lagi, lebih fresh gitu ya. Dapatkan topik yang lebih spesifik dari masalah yang ada. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin masuk market yang kesehatan, Anda lihat topik apa mau Anda ambil. Jangan semuanya, kan bingung. Kan kesehatan banyak. Ada masalah diet, kanker, jantung. Nah, banyak hal ya, jerawat. Nah, Anda cari nih, Anda mau spesifik yang mana gitu. Anda mau masuk yang kemana? Nah, misalnya saya masuk yang ke diet, misalnya gitu ya. Atau misalnya di Make Money, di Wealthy, saya masuknya ke Make Money Online. Nah, dan terakhir adalah gunakan PLR untuk membantu di setiap konten bisnis Anda. Jadi Anda jangan lagi membuang waktu untuk bingung apa yang harus ditulis untuk menjual produk PLR nanti, ya. Nah, dengan adanya produk PLR, silakan gunakan ya konten-konten yang ada di produk PLR ini sebagai konten bisnis Anda, baik nantinya untuk konten artikel, untuk konten video. Jadi resource-nya ambil dari PLR ini teman-teman semua yang sudah Anda pilih gitu ya. Jadi jangan bingung lagi harus apa yang dibikin ya. Dan kedua adalah build your funnel. Jadi step pertama Anda nggak perlu membuang waktu lagi untuk riset karena semuanya sudah ada di PLR. Yang perlu Anda lakukan cuman ke 6 langkah ini. Yang kedua adalah mulai membuat funnel bisnis. Nah, ini penting banget ya. Nah, salah satu kunci dari suksesnya bisnis PLR karena punya funnel bisnis yang jelas ya. Nah, jika Anda tidak tahu bagaimana traffic datang, akhirnya traffic akan membeli produk Anda dan akhirnya dia akan menjadi bagian dari komunitas Anda tidak akan pernah menghasilkan uang maksimal. Itu namanya funnel. Jadi dari traffic datang, terus mereka beli, habis beli mau diapain, kalau nggak beli diapain, gitu ya. Nah, kalau Anda nggak tahu ini semua, ya Anda nggak akan punya penghasilan yang maksimal. Itu namanya disebut funnel, teman-teman semua. Oke? Nah, jarang yang mikirin kayak gini. Taunya adalah ketika punya produk PR, ya udah langsung jual aja. Ada yang beli syukur, enggak ya udah, gitu ya. Biasanya prinsipnya kayak gitu. Ya, dan mereka nggak, tadi itu ya, mereka nggak memperhatikan yang namanya elemen waktu. Padahal apa yang kita kerjakan sedikit banyak di internet itu membuang waktu. Dan jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Nah, sekarang akan jelasin.
Ya, ini adalah simple sales funnel ya, simple funnel yang bisa Anda pakai untuk menjual produk PLR dengan potensial income 5 sampai dengan 10 juta atau lebih gitu ya dari satu produk PLR yang dijual. Dan ini adalah PLR sales funnel campaign 1. Artinya adalah model pertama yang saya sharingkan ke Anda. Ya, model pertama. Artinya ada beberapa model. Dan potensinya untuk funnel ini adalah 5 sampai dengan 10 juta atau lebih. Oke. Nah, saya akan jelasin di sini ya konsep funneling ini ya. Anda lihat di sini ya dari awal yaitu adalah new traffic. Oke, ya perhatikan baik-baik. Box yang pertama sebelah kiri kita akan mulai dari new traffic. Artinya adalah ini traffic-traffic yang nantinya Anda hasilkan. Facebook Ads, content marketing, video, SEO, Google Ads, social media post dan yang lainnya, broadcast email, itu semua traffic ya. Nah, traffic bisa Anda arahkan dulu. Jadi ini saya anggap Anda sudah siap menjual produk PLR Anda yang sudah dikemas tadi ya. Dari traffic, Anda arahkan dulu ke halaman squash page atau freebies. Ya, kalau Anda belum paham, jadi setiap produk PLR itu pasti ada freebiesnya, ada squash page-nya. Nah, Anda tawarin dulu ke squash page-nya, bukan langsung ke produk PLR-nya. Ya, squash page dan mereka akan tampil halaman thank you page. Ya, di halaman thank you page Anda bisa kasih instruksi. Ya, instruksi di mana mereka bisa mengklik konfirmasi di email atau instruksi bisa langsung download produknya ya, dan juga di halaman thank you page bisa memberikan share ya, memberikan option share di mana nantinya traffic Anda bisa nge-share ke sosial media atau juga mereka juga dihubungkan connect ya ke sosial media Anda supaya lebih kenal. Jadi lebih kenal, lebih enak bisnisnya nanti ya, lebih terbangun kepercayaannya dan mereka akan lebih mudah beli sama Anda dan juga terhubung ke autoresponder. Jadi di halaman thank you page-nya Anda ya, itu sudah ada 3 poin penting yang perlu Anda tanamkan. Jadi bukan cuma terima kasih sudah subscribe gitu ya, terima kasih sudah berlangganan gitu ya, enggak. Tapi ada 4 poin. Ya, nah perhatikan ini. Jadi banyak orang yang nggak perhatikan ini ya. Jadi masuk ke thank you page kasih instruksi. Karena nggak semua orang tuh paham ya ketika masukin nama sama email, nggak semuanya orang paham harus ngecek email lagi untuk klik konfirmasi. Anda kasih instruksi, kasih option share, ya, kasih connect ke sosial media Anda dan masuk ke autoresponder. Sehingga halaman thank you page Anda sudah dioptimalkan. Ya. Nah, masuk ke halaman thank you page, masuk ke sistem autoresponder. Di mana ini adalah email-email otomatis yang nantinya akan terkirim ke mereka. Nah, otomatis follow up email dengan 2 fokus konten minimal 4 email, maksimal 6 dengan jarak 2 hari. Oke, personal branding dan edukasi. Jadi sini saya jelasin ya, kuncinya dari email apa yang harus dikirim. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi bukan cuma sekedar kirim email enggak ya. Jadi ini ada kuncinya. Ya, ini adalah kuncinya yang saya kasih ya, secretnya. Jadi otomatis follow up, baca baik-baik ya. Otomatis follow up email dengan 2 fokus konten ya. Jadi 2 fokus topik konten. Minimal Anda bisa berikan 4 email atau maksimal 6 email yang masing-masing jaraknya 2 hari. Di mana di antara email-email ini isi kontennya adalah tentang personal branding dan juga edukasi produk. Nah, apa itu personal branding? Jadi sebuah isi email yang isinya menceritakan tentang Anda dan di mana mereka bisa kenalan sama Anda lebih dekat. Kayak misalnya kasih tahu nomor WhatsApp Anda, kasih tahu Facebook Anda, kalau misalnya mau ngobrol sama Anda kemana, latar belakang Anda, sepak terjang Anda, seperti itu. Dan edukasi email. Ya, jadi dibagi per posisinya. Jadi kalau misalnya Anda mutusin 4 email, 2-nya adalah branding, 2-nya adalah edukasi produk. Nah, jadi Anda berikan edukasi produk yang berhubungan sama produk PLR yang mau Anda jual tadi. Ya, produk yang sudah dirubah maksudnya ya, bukan PLR-nya gitu, bukan ya. Produk PLR yang sudah dikemas sama Anda tadi. Nah, nanti baru setelah masuk edukasi produk, baru masuk ke halaman sales page utama. Jadi setelah mereka mendapatkan edukasi yang baik mengenai produk Anda, baru masuk ke halaman sales page-nya, di mana Anda jualan produknya. Ya, dan ketika mereka nggak beli misalnya, maka otomatis mereka akan masuk ke manual email follow up. Ya, jadi Anda bisa follow up mereka melalui email broadcast. Nah, ketika mereka sudah beli, Anda bisa tawarin namanya produk Auto 1 atau Auto 2 kalau Anda bisa tambahkan. Ya, jadi
produk tambahan selain dari produk utamanya. Dan terakhir, setelah mereka download, ya, maka masukkan mereka ke sebuah komunitas pembeli Anda. Oke, jadi nggak cuma habis beli udah gitu aja, nggak. Tapi habis beli, arahkan mereka ke sebuah komunitas, misalnya kayak Facebook group gitu ya, atau database khusus, yang dimana isinya adalah database orang-orang yang sudah membeli produk Anda. Ya, gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk menjalin hubungan dengan mereka, tetap membangun hubungan sama mereka setelah mereka beli, yang nantinya kita bisa membangun influence dari mereka, influence dari orang-orang terdekat mereka. Oke, jadi ini adalah simple sales funnel. Kalau Anda ingin yang bisa Anda pakai, kalau Anda ingin satu produk PLR Anda bisa menghasilkan 5 sampai dengan 10 juta untungnya, gitu ya. Nah, kebayang nggak ya? Mungkin selama ini Anda ngejual produk PLR nggak pakai yang seperti ini, teman-teman semua. Dari traffic masuk ke Squarespace dulu, halaman thank you page dioptimasi, masuk email marketing, ya ada 2 topik nice, branding dan edukasi, topik konten. Baru masuk ke halaman produk utama, ya ada produk fotonya biar maksimal, produk foto 2 dan juga download plus community. Nah, misalnya produk utamanya adalah dijual 100.000, otonya dijual 400.000, oto 2-nya 1 juta. Nah, bayangin, satu produk PLR Anda bisa untung berkali-kali lipat kalau Anda tahu cara mengemasnya, teman-teman semua. Ya. Dan ini baru satu PLR sales funnel campaigns yang saya share. Ya, baru satu yang saya share, dan setiap funnel punya potensi penghasilan yang beda-beda. Ya, nah jadi sekarang Anda bisa langsung praktek ya. Terapkan funnel ini dalam menjual produk PLR yang Anda miliki. Kalau Anda ingin punya untung yang besar, ya. Tapi itu baru satu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada auto 1, auto 2 itu apa sih maksudnya? Gitu ya. Nah, jadi Anda harus bisa temukan produk auto dari bisnis dari produk yang Anda jual tadi, ya. Jangan sampai menjual cuma satu produk, tapi Anda harus tahu caranya menemukan produk auto Anda supaya ya lebih maksimal profitnya ya. Nah, produk auto atau singkatan dari one time offer adalah sesuatu yang bisa Anda tawarkan dan berhubungan dengan produk utama Anda dalam rangka customer Anda mendapatkan sesuatu yang lebih eksklusif yang mendukung produk sebelumnya, menyelesaikan lebih banyak solusi. Ya, contoh begini. Contoh di produk utamanya Anda menjual tentang template. Ya, menjual produk PLR yang berbau template. Ya. Nah, auto satunya Anda bisa jual lisensinya misalnya. Nah, Anda bisa jual cukup dengan menambahkan 400.000, Anda sudah bisa menjual ulang lisensi ini atau menggunakan lisensi ini untuk project Anda. Jadi kalau misalnya yang pertama gunakan template ini hanya untuk project sendiri, nah di auto 2 Anda bisa gunakan dengan bayar 400.000, Anda bisa gunakan template ini untuk banyak project termasuk untuk klien Anda. Gitu ya. Nah, auto 1 tuh ya. Auto 2-nya Anda bisa tawarin 5 juta misalnya gitu ya, 5 juta di mana template ini boleh Anda jual lagi dengan keuntungan 100%. Tetapi Anda bukan menjual dalam bentuk PR ya, Anda nggak perlu nyiapin websitenya, dan Anda memberikan lisensinya. Lisensi di mana Anda bisa menjual template ini dengan keuntungan 100%. Cuman bayar 5 juta. Anda boleh ngeklaim sebagai pembuatnya dan segala macam lainnya. Nah, contoh kayak gitu ya. Atau misalnya Anda jualan plugin ya, jualan plugin. Kan ada tuh orang-orang yang jual PLR dalam bentuk plugin. Anda bisa jual ulang. Misalnya harganya dari Anda beli di luaran dengan PLR-nya Anda beli 500.000. Nah, Anda jual aja nggak usah mahal-mahal, 300.000 misalnya, gitu ya. Nah, tapi Anda kasih auto. Autonya adalah auto pertamanya misalnya Anda bisa gunakan untuk multi lisensi. Anda bisa gunakan plugin ini untuk banyak website, ya cukup nambahin misalnya 500.000. Auto 2-nya sama, misalnya bisa dijual lagi, gitu ya, harganya sekitar sekian, ya. Nah, itu untuk hal-hal yang berbau template dan plugin. Ya, kalau informasi gimana? Kalau informasi misalnya Anda jualan produk diet, ya di service utamanya, autonya gimana? Autonya Anda nawarin personal coaching. Ya, jadi Anda bisa bantu mereka secara personal untuk coaching untuk dapetin tubuh idealnya secara intensif ya selama 3 bulan misalnya. Harganya misalnya 5 juta. Jadi produk utamanya cuma dijual misalnya 300.000, auto satunya udah 5 juta. Ya, Anda bisa tambahin auto 2 lainnya. Apa auto 2 misalnya? Ya, yang berhubungan sama diet gitu ya. Mereka bisa ngedapetin free webinar setiap bulan atau setiap minggu
tips-tips atau misalnya webinar yang berhubungan sama konten-konten dia, gitu ya. Jadi kayak misalnya lifetime coaching, ya. Kalau yang tadi Oto 1 itu adalah coaching untuk menargetin spesifik goal, gitu ya. Misalnya dalam 3 bulan pengen diet segini, 2 bulan pengen hasil segini. Nah, Oto 2-nya adalah lifetime coaching. Jadi Anda bisa dapetin lifetime webinar melalui Facebook group khusus misalnya, di mana Anda akan dapetin tips-tips diet secara berkala. Contoh kayak gitu teman-teman semua, bisa Anda tinggal dapatkan konsepnya. Nah, untuk mendapatkan produk Oto 1 dan Oto 2 ini. Nah, banyak orang yang nggak paham mengenai ini kan. Jadi sales page itu adalah depannya aja, ya, produk utamanya aja. Tetapi profit terbesarnya bisa mendapatkan dari produk Oto tadi. Oke. Nah, jadi kenapa banyak orang yang gagal melakukan hal ini? Kenapa mereka nggak paham tentang ini, ya, untuk membangun sebuah bisnis PR yang profitable, bisnis PR yang bisa untungnya berkali-kali lipat, teman-teman semua. Kenapa mereka nggak paham tentang Oto, apa yang harus dibikin, gitu ya? Gimana cara mengemas Oto sehingga orang mau membeli Otonya juga? Itu tadi. Kenapa gagal? Yang pertama adalah karena mereka nggak punya mentor. Sekali lagi, ya, kalau Anda nggak punya mentor susah, teman-teman semua. Mungkin ini juga ketika Anda baru nonton ini baru tahu, ya, apa itu Oto, gimana cara bikinnya, apa yang harus dijadikan ide, gitu ya. Dan nggak ada yang mengevaluasi, ya. Contohnya begini, Mas, kalau saya bikin Oto ini bagus nggak ya, cocok nggak ya? Nah, Anda nggak ada yang ngecek seperti itu, nggak ada yang nggak tahu apa yang harus dituangin. Nah, Anda bener-bener nggak ada ide apa yang harus saya tuangin, apa yang harus saya bikin, apa yang harus saya rubah, apa yang harus saya modifikasi. Dan yang paling parah adalah nggak ada gambarannya. Ya, jadi karena banyak yang gagal karena nggak ada gambarannya. Harus diapain? Contohnya kayak gimana sih gambarannya? Contohnya, nah. Jadi banyak orang gagal ya karena hal ini, teman-teman semua. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita akan bahas nanti untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah sistematis bagaimana cara men-setup produk PLR dengan mudah. Ya, dan ini adalah langkah-langkahnya, ya. Langkah-langkah bagaimana caranya men-setup dari produk PLR yang Anda beli, gitu ya, setelah dimodifikasi nanti, ya, untuk siap dijual ulang. Kita lihat. Ini urutan poin-poinnya ya. Jadi sebenarnya ini dalam bentuk checklist yang bagus. Artinya apa kalau checklist? Ngerjainnya harus berurut. Yang pertama adalah pisahkan produk utama dengan semua aset PLR yang lainnya. Jadi kan ketika Anda beli produk PLR ada produk utamanya, ya. Produk inti utamanya yang dijual lagi. Nah, pisahin sama dengan material aset yang lainnya kayak alat promosi, squash page, freebies, halaman jualnya, sales page, mini set. Pisahin mana produk utama, mana semua aset PLR yang lainnya. Kedua, edit, rubah, dan modifikasi produk utamanya dulu. Oke. Ketiga, upload produk utama ke hosting atau layanan penyimpan file. Simpan link URL downloadnya. Ya, udah selesai. Masuk ke halaman edit sales page-nya. Nah, silakan edit halaman penjualannya. Nama, foto, kontak, dan nomor rekening Anda. Baru masuk edit halaman order dan downloadnya. Baru upload sales page-nya. Selesai tahap ini. Edit free gift produk. Ya, jadi silahkan diedit freebies-nya. Ya, freebies itu kan bisa macam-macam ya, ada bentuknya ebook dan video. Edit ya freebies-nya dan upload di layanan hosting juga. Kemudian edit SQL page dan setting autorespondernya. Ya, baru terakhir di upload semuanya ke hosting Anda, ya. Sehingga Anda sudah siap menjual produk PLR Anda, ya. Produk lebih tepat lagi nih ya, produk digital Anda yang diambil dari produk PLR. Oke. Nah, jadi ini adalah sistematisnya. Nah, coba Anda kalau punya produk PLR kerjakan seperti ini, akan jauh lebih mudah, ya. Jadi berurutan gitu ya, nggak bingung kemana-mana gitu ya. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya begini. Ini adalah gambaran isi dari produk PLR yang Anda beli. Jadi pada umumnya seperti ini gambarnya. Ini adalah produk yang saya ambil dari berbagai sumber ya. Produk PLR bahasa Indonesia, produk PLR bahasa Inggris, dan juga produk PLR bahasa Inggris yang lainnya. Ya. Nah, isinya kurang lebih kayak gini semua yang namanya produk PLR. Ada lisensinya. Ya penting ya, lisensinya harus Anda pegang gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa yang mengklaim Anda mengambil hak cipta orang, Anda bisa tunjukin lisensinya. Ada produk utamanya, ya, ada mini site. Ya, kalau sebelah kanan ada e-booknya, nah itu produk utamanya tuh, ya. Ada sales page-nya, ada mind map-nya, atau sebelah kanannya lagi ada bonus e-book, mini sales page, PLR e-book, nah itu adalah produk utamanya. Jadi silahkan Anda mulai setting dengan mengikuti langkah-langkah ini, kalau Anda ingin setting produk PLR Anda, ya, untuk dijual lagi. Nah,
Ingat ya, sistematis. Kalau Anda ngajarin sistematis, saya yakin mudah. Artinya apa? Kalau mudah dalam arti sini, saya bilang Anda bisa nyeting selesaiin semuanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Ya, kok 1 hari Mas Uki gitu ya? Nah, sebenarnya gini, ini bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang saya maksud 1 hari adalah Anda sudah menyiapkan semuanya dengan funnelnya juga. Oke, jadi benar-benar 1 hari Anda punya produk PLR, besoknya Anda sudah punya bisnis yang jalan, yang online. Ya, oke. Nah, tips tadi kita lihat di sini, ya, ada Facebook Ads, ya, traffic segala macam lainnya itu diarahkan ke halaman Squarespace page atau free gift, ya. Artinya adalah mereka masuk ke halaman landing page kita untuk masukin nama sama email. Nah, saya punya tips teman-teman semua yang penting, ya. Ini adalah tips yang bisa Anda praktekkan. Ada 4 pilihan bagaimana caranya meletakkan halaman Squarespace Anda. Ya. Yang pertama adalah sebagai landing page. Jadi, halaman landing page Anda gitu ya, halaman opt-in-nya untuk masukin nama sama email itu benar-benar di halaman pertama ketika mereka buka websitenya. Ya. Sehingga Anda benar-benar mengikuti funnel yang ini. Nah, contoh funnel yang ini itu adalah di mana landing page sebagai halaman depan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tepat di dalam sales page Anda. Jadi Anda membuat sebuah sales page yang di dalamnya juga ada landing page-nya. Contoh seperti ini ya, saya contohin ya. Bentar, saya buka browser. Nah ini ya. Karena tergantung apa? Tergantung dari funnelnya ya, funnel yang akan yang Anda pakai. Kan tadi saya cuma jelasin satu ya, satu funnel ya. Nah, ini adalah salah satu produk digital saya ya, di mana halaman sales page-nya, landing page-nya atau opt-in-nya saya pasang di sales page-nya. Di mana? Di sini. Ya. Oke, jadi bukan langsung ke halaman landing page tapi langsung ke halaman sales page, cuma di dalamnya ada landing page-nya. Jelas ya maksudnya ya. Pop up. Ya, jadi landing page-nya itu muncul secara pop up. Jadi ketika mereka buka website Anda, sales page-nya muncul pop up melayang. Gitu. Ya. Dan terakhir adalah exit pop up. Jadi ketika mereka buka halaman sales page, nggak ada apa-apa, nggak ada pop up, nggak ada landing page, nggak ada opt-in apa-apa. Tapi ketika mereka nge-close atau mau tutup website Anda, muncul. Ya, silakan stay on this page. Nah, jadi Anda tawarin landing page-nya di sana. Jadi ada 4 pilihan yang bisa Anda pakai untuk meletakkan Squarespace Anda. Jadi kuncinya adalah jangan pernah melewatkan untuk meletakkan Squarespace dan membangun list Anda dalam menjual produk digital. Ini penting banget. Ya. Nah, tapi 4 ini ya, 4 poin ini, 4 tips ini Anda pakai sesuai dengan funnel yang Anda inginkan. Goal target income yang Anda inginkan. Karena setiap pop-up ini punya funnel yang berbeda-beda. Kapan dipakainya, harus yang kayak gimana kondisinya. Ya, saya akan jelaskan dalam sesi yang lainnya. Nah, selanjutnya, setelah funnelnya sudah, ya, settingnya sudah, mulai Anda menjual. Ya, menjual dengan 2 cara, yaitu bisa secara personal, artinya adalah Anda menjual dengan sistem membership sendiri atau tanpa membership, atau menggunakan marketplace. Misalnya kayak marketplace ada Ratakan, ada idaf gitu ya. Nah, jadi ada 2 pilihan. Anda bisa pilih mau personal ataupun marketplace. Itu optional Anda, ya. Nah, teman-teman semua, itu semua adalah training PLR Business Mastery. Jadi saat ini sudah tahu ya bagaimana caranya memulai menjalankan bisnis PLR dengan benar, ya, step by stepnya. Dan artinya udah nggak ada lagi nih Anda kebingungan bagaimana caranya men-setting PLR gitu ya. Bagaimana mengolah bisnis PLR, bagaimana cara menentukan funnel untuk bisnis PLR Anda. Itu adalah contoh tadi yang bisa Anda custom kalau mau, ya. Nah, apa yang saya jelaskan di sini sebenarnya adalah gambaran besar ya, bagaimana Anda bisa menjalankan bisnis PLR dengan baik. Dan apa yang tadi saya jelasin, ya, sebenarnya baru satu peluang yang bisa Anda manfaatkan dari resource produk berlisensi PLR, yaitu menjual ulang produk PLR sebagai produk digital Anda sendiri dengan bentuk yang sama. Artinya
artinya apa? Kalau misalnya jualnya e-book, misalnya produk PLR-nya e-book, Anda jual lagi dalam bentuk e-book. Produknya video, Anda jual lagi dalam bentuk video. Nah, tadi ini semua adalah yang saya jelaskan adalah satu peluang. Belum saya lihat semua ya. Jadi intinya adalah sekarang Anda sudah nggak bingung lagi nih gimana cara mulai bisnis PLR. Anda bisa langsung mulai. Anda bisa langsung dapetin produk PLR ya dari banyak tempat, dari Indonesia, dari luar negeri. Anda bisa langsung praktekin funnel ini buat untung 5 sampai dengan 10 juta per bulan. Bukan per bulan, per satu produk ya. Anda sudah tahu caranya nemuin auto produk yang tepat, ya, gimana cara menemukan auto produk, dan kita akan masuk ke tahap sini, ya. Karena banyak orang yang gagal karena nggak punya mentor, nggak ada yang mengevaluasi, tidak tahu apa yang harus dituangkan, dan nggak ada gambaran. Jadi tadi itu semua adalah satu peluang yang bisa saya jelaskan dalam PLR Business Mastery ini ke Anda, ya. Nah teman-teman semua, kita masuk ke next step. Ini adalah next level dalam menggunakan produk PLR yang harus Anda tahu. Jadi yang tadi masih saya bilang ya namanya recehan gitu ya, paling cuma untung jutaan sampai puluhan juta. Nah sekarang kita masuk ke next level, bagaimana caranya menggunakan PLR bisa menghasilkan ratusan juta bahkan passive income, ya. Nah next level yang di sini yang saya maksud adalah bagaimana membangun sistem bisnisnya. Jadi bagaimana satu produk PLR bisa jadi satu sistem bisnis yang autopilot, ya. Bagaimana membangun kerajaan bisnis di internet Anda dengan produk PLR. Jadi Anda punya bisnis yang besar di internet yang semuanya menggunakan produk PLR. Kunci menghasilkan rutin setiap bulan dari produk digital Anda yang Anda buat dari bahan mentah PLR. Membangun leverage bisnis Anda sendiri, bagaimana membangun tim penjualan yang banyak, bagaimana menghasilkan berkali-kali lipat dengan memanfaatkan tim penjualan. Berpikiran tentang bagaimana menghasilkan jauh lebih banyak dari yang sekarang ada, dan bagaimana Anda bisa menduplikasi sistem bisnis Anda dengan lebih cepat. Nah, ini adalah next level bagaimana Anda menggunakan produk PLR, teman-teman semua. Kita lihat bagaimana, jadi kuncinya adalah, atau kesimpulannya adalah bagaimana membangun sistem, ya, autopilotnya dan menghasilkan jauh lebih besar profitnya dari produk PLR. Nah, kabar bagusnya teman-teman semua, ya, jadi itu semua nggak mungkin saya jelaskan dalam PLR Business Master ini. Karena apa? Karena PLR Business Master ini adalah membahas tentang bisnis PLR-nya, bagaimana membangun bisnis PLR-nya, ya. Nah, kalau bagusnya untuk hal itu semua, ya, bagaimana menggunakan produk PLR ke next level, ya, ke bisnis yang lebih besar lagi, ya. Nah, Anda bisa pelajari semuanya lengkap di online kelas PLR Profit Mastery dan Passive Income. Jadi kalau misalnya apa yang Anda nonton di video adalah PLR Business Mastery, jadi mastery-nya dari bisnis PLR, bagaimana cara membuatnya menjadi sebuah bisnis yang bagus gitu ya, bagaimana menjual produk PLR yang benar, bagaimana cara menentukan penjualan-penjualan, ya, bagaimana membuat contoh funneling, ya, yang bisa Anda gunakan di produk PLR Anda. Nah, di sini adalah PLR Profit Mastery dan Passive Income. Jadi lebih ke profitnya, bagaimana memaksimalkan profit bisnis PLR Anda dan juga menjadikannya sebuah peluang passive income, ya. Rahasia, strategi, dan teknik. Jadi rahasia, strategi, dan juga teknik, ya, bukan cuma lagi tentang bisnisnya, tapi lebih ke strategi dan tekniknya. Bagaimana membangun bisnis digital raksasa dengan income ratusan juta di internet hingga passive income dengan memodalkan resource produk berlisensi PLR dan dengan 9 konsep secret funneling, ya, bisnis yang tepat. Jadi yang tadi Anda lihat kan saya jelasin ada satu konsep funneling yang sudah saya sharingkan ke Anda dengan potensi 5 sampai dengan 10 juta per satu produk PLR yang bisa Anda dapatin, ya. Nah, di sini akan saya sharingkan 9 konsep secret funneling bisnis yang tepat, ya. Jadi ada 9 rahasia funneling yang akan saya sharingkan, di mana satu funnelingnya punya potensi income yang berbeda-beda, ya, dalam PLR Profit Mastery dan Passive Income ini. Nah, dan apa sih yang akan dipelajari? Kita lihat nih. Jadi Anda akan belajar lebih banyak prakteknya, ya. Jadi ada beberapa poin yang Anda akan pelajari dalam PLR Profit Mastery dan Passive Income ini, ya. Yang pertama adalah goal mindset ketika Anda membangun bisnis digital Anda dengan menggunakan produk PLR. Ini adalah yang paling penting. Ya, tadi saya udah bilang bahwa mindset itu penting. Nah, sekarang gimana cara membuat goal mindsetnya? Apa yang harus dibuat? Mindset seperti apa yang harus ditanamkan? Ya. Kedua, blueprint dan map yang perlu Anda miliki untuk membangun kerajaan bisnis digital Anda. Printable. Jadi ini adalah blueprint lengkapnya. Dan bisa Anda print. Jadi ini adalah
apa ibaratnya ya, rumus blueprint dan map produk digital. Jadi kalau Anda misalnya mau menjual produk digital, ini adalah mapnya, nggak akan berubah ya. Ketiga adalah setup blog Anda untuk menjadi magnet sales dan branding bisnis digital Anda plus bonus plugin. Cara dan tempat hunting produk PLR berkualitas untuk bahan bisnis Anda. Nah, ini akan saya share penting banget. 4 peluang bisnis dan map atau sumber uang dengan memanfaatkan produk PLR yang dapat Anda bangun, printable. Jadi nggak cuma satu, ada 4 peluang bisnis teman-teman semua, dan juga bagaimana mapnya ya, untuk memanfaatkan produk PLR menjadi 4 peluang bisnis yang berbeda-beda ya. Setup website membership Anda dengan sistem affiliate plus bonus script. Jadi saya juga akan ajarin Anda gimana caranya membuat website membership tanpa affiliate dan dengan affiliate ya, sehingga Anda bisa punya nantinya membangun tim penjualan sendiri ya. Dan saya kasih bonus scriptnya. Ketujuh adalah setup untuk membangun kolam uang untuk menghasilkan buyer list yang siap membeli produk Anda. Anda juga akan belajar dan langsung praktek tentunya ya, bagaimana membangun buyer list yang loyal membeli produk digital Anda. Oke. Nah, 9 my secret funnel, bukan 7 ya. Ada 9 secret funnel yang akan saya sharingkan ke Anda. Ini sangat penting banget teman-teman semua, dan ini adalah berdasarkan studi case saya sendiri ya. Ada 9 secret funnels yang akan saya sharingkan untuk menghasilkan 100 juta pertama Anda dari produk PLR. Ya, ini adalah proven secret funnel ya. Jadi sudah terbukti ya. Jadi kalau misalnya Anda terapin 9-9-nya untuk 9 bisnis PLR, harusnya 100 juta ini lebih ya. Ketahui expert sedikit bagaimana merombak produk PLR menjadi sebuah produk yang langka dan produk yang unik di internet, jadi berbeda dengan yang lainnya. Partnership, strategi, dan launching ya. Jadi bisa partner sama saya dalam hal online promotion ya, timing, pricing, dan place. Jadi ini adalah strateginya, bagaimana cara online promosi dari produk PLR nantinya, kapan waktunya, bagaimana cara menentukan harga ya, harga produk Anda, bagaimana cara menentukan tempat launchingnya gitu ya, di mana. Nah, ke-10 adalah partnership, strategi, dan launching. Jadi bagaimana cara Anda bisa membangun GV partner dengan internet marketer yang lainnya ya, dan juga bagaimana cara menentukan strategi promosi yang baik ya, kemudian kapan harus launchingnya, bagaimana cara menentukan harga produk Anda ya, dan bagaimana menentukan di mana saya harus launching, apakah saya personal, apakah pakai membership, kapan saya harus pakai affiliate, kapan saya pakai marketplace. Anda akan pelajari semuanya itu di sesi yang ke-10 ini ya, di poin yang ke-10 ini. Kemudian di poin yang ke-11 Anda juga akan belajar bagaimana cara men-scale up produk bisnis digital Anda yang berjalan. Jadi kalau misalnya sudah punya bisnis produk digital, atau nanti misalnya bisnis Anda sudah jalan, gimana cara men-scale up-nya supaya lebih besar lagi. Adanya workbook evaluasi. Jadi Anda punya buku kerja yang nantinya menjadi pedoman Anda ketika Anda mengerjakan bisnis ini. Ya, menjalankan bisnis ini, mengikuti training ini, Anda punya workbooknya. Sehingga Anda bisa belajar secara sistematis. Kemudian, bagaimana menggunakan PLR menjadi bahan bisnis yang menghasilkan uang. Bagaimana PLR dijadiin konten, branding, email, dan free gift yang nantinya akan menjadi uang juga. Ya, kunci dari membangun autopilot bisnis digital Anda. Nah, jadi saya juga akan sharing di sini bagaimana kunci dari membangun autopilot bisnis digital Anda. Ya, jadi sehingga Anda bisa kerja lebih sedikit dan menghasilkan lebih banyak. Kan pastinya ini yang kita mau gitu ya. Kita bisa bekerja lebih sedikit dan menghasilkan lebih banyak. Kemudian bagaimana caranya follow up yang menghasilkan sales. Ya, gimana cara kirim email tapi menghasilkan sales gitu ya, nggak cuma kirim-kirim email ya. Anda akan belajar bagaimana caranya follow up produk digital Anda supaya menghasilkan sales. Bagaimana cara menjual produk PLR untuk market luar. Nah, Anda juga akan belajar di sini, ya. Tips memanfaatkan produk PLR untuk menghasilkan produk yang bernilai besar atau high ticket saya menyebutnya. Nah, gimana caranya Anda bisa menjual produk PLR yang harganya ratusan ribu menjadi sebuah produk yang satunya bisa bernilai jutaan rupiah, bahkan puluhan juta. 18, bagaimana caranya membangun tim kerja? Loh, kok ada tim kerja? Nah, saya akan jelasin, ya. Ada peluang bisnis yang nantinya Anda kerjakan. Kan tadi saya di sini bilang ada 4 peluang bisnis yang bisa Anda kerjakan dari produk PLR. Nah, ada satu model bisnis, satu peluang bisnis yang nantinya Anda akan butuh tim kerja, dan bagaimana cara merekrutnya, bagaimana membangunnya, ya. Dan terakhir adalah
Bagaimana meleverage penghasilan Anda dengan sistem affiliate yang sudah Anda buat di website Anda. Nah, jadi ada 19 poin yang Anda akan pelajari dalam PLR, Profit Mastery, dan Passive Income. Jadi lebih fokus pada profitnya dan juga bagaimana membangun passive income-nya dari resource produk berlisensi PLR. Ya, dan Anda juga akan dapetin special bonus dalam kelas ini. Ada 7 plugin premium bisnis yang semuanya akan terpakai untuk memaksimalkan bisnis Anda. Gratis 2 produk premium PLR di Indo PLR yang bebas Anda pilih. Anda juga bisa download materinya, ya, download video training nanti, dan juga materi trainingnya seperti slide, partnership broadcast dengan 17.000 lebih list yang saya miliki, ya. Jadi ini adalah bonus yang langka. Nah, Anda bisa partnership sama saya, ya, selama produk Anda relevan, ya. Anda juga bisa gratis konsultasi, tanya sepuasnya sampai masalah selesai. Dan yang paling penting adalah nomor 6. Anda akan mendapatkan gratis desain sales page dan cover untuk produk pertama yang Anda akan rilis. Dan ini adalah special bonus yang Anda akan dapatkan. Nah, bagi yang terbaiknya teman-teman semua, karena ini adalah proven strategi, ya, saya akan berikan Anda garansi 100% uang Anda kembali kalau ketika Anda sudah launching dan Anda nggak menghasilkan sama sekali, ya. Kenapa? Karena ini adalah proven strategi, artinya saya bisa menjamin itu semua, ya. Selama Anda mengikuti semua step by stepnya dengan baik, mengerjakan semua workbooknya dengan baik, teman-teman semua. Oke, jadi Anda belajar dengan nggak perlu khawatir nggak menghasilkan, ya, pasti menghasilkan maksimal selama Anda ngikutin workbooknya, ya, karena saya berikan Anda garansi 100% uang kembali. Oke, nah berapa investasinya, ya? PLR, Profit Mastery, dan Passive Income. Nah, tapi ngomongin investasi nih teman-teman semua, ya, ngomongin investasi, kita perlu lihat dulu, ya. Yang pertama adalah, coba bayangin waktu yang Anda butuhkan atau habiskan kalau Anda belajar sendiri untuk mencari formula seperti ini, ya. Belum lagi Anda beli tools bisnis dan kelengkapan lainnya. Dan Anda juga bayangin bisa punya peta dan blueprint sukses bisnis Anda. Jadi Anda punya sebuah peta arah gitu, ya, dan juga blueprintnya, sehingga Anda nggak perlu gagal lagi, ya. Bayangin uang yang Anda keluarkan bisa hemat berapa banyak dengan Anda sudah punya peta sama blueprintnya, ya. Dan yang terakhir adalah Anda akan punya seorang mentor, Anda akan punya seorang guru yang akan mengevaluasi hasil kerja Anda. Jadi Anda kerja, Anda praktek, Anda isi workbooknya, dievaluasi, gitu, ya. Bayangkan teman-teman semua, dan itu semua akan memangkas, akan menghilangkan masa gagal Anda, sehingga ketika Anda jalan, Anda sudah punya goal, Anda sudah punya rencana, dan ketika bisa Anda jalan running, sudah online, Anda akan langsung bisa menghasilkan. Jadi nggak perlu lagi ngalamin gagal, ini kenapa ya, karena semuanya dievaluasi, ya. Nah, teman-teman semua, untuk investasinya Anda bisa langsung buka di sekolahbisnisinter.net di PLR Profit Mastery, ya. Dan biasanya saya buka dalam 2 masa, ada early bird dan juga investasi normal. Nah, silakan ketika dibuka dalam masa early bird-nya, pastikan Anda manfaatkan kesempatannya dengan baik. Atau kalau Anda ingin tanya-tanya juga Anda bisa menghubungi saya terlebih dahulu di 0852 1066 3206. Ya, saya sarankan telepon atau WhatsApp. Ya, kalau memang Anda serius ingin bertanya gitu, ya. Oke, nah teman-teman semua silakan, ya, di next step levelnya ketika Anda ingin membangun bisnis PLR dengan profit yang jauh lebih besar, dan tak sekadar itu, ya, tapi Anda juga bisa membangun passive income, ya. Anda bisa langsung belajar semuanya di kelas online PLR Profit Mastery dan Passive Income. Oke. Nah, terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya. Ya, silakan klik website sekarang dan daftar di sana. Oke. Semoga bermanfaat, ya. Selamat telah belajar di PLR Business Materi, ya, sebuah training yang memberikan Anda gambaran bagaimana caranya menjalankan bisnis PLR dengan baik dan benar. Sampai ketemu di kelas PLR Profit Mastery dan Passive Income, ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.